Halo, apa kabar kalian? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, Ima Suseno. Jadi, dalam video pembelajaran kali ini kita akan mempelajari tahap kedua dari sintesis protein, yakni tahap translasi atau penerjemahan. Di video sebelumnya kita sudah mempelajari tentang konsep dasar mengenai sintesis protein beserta pemaparan apa sih dogma sentral biologi. Selanjutnya video berikutnya adalah tentang tahap pertama, yakni transkripsi dari sintesis protein. Maka kali ini kita lanjutkan ke tahap yang kedua dan merupakan tahap terakhir, sehingga nanti akan dihasilkan polipeptida beserta protein. Yang belum subscribe, silahkan untuk segera subscribe, share, like, and comment. Oke, terima kasih. Yuk kita mulai. Jadi, translasi. Seperti yang bisa kita lihat di gambar ini, bahwasanya tahap yang berlangsung di dalam nukleus itu merupakan tahap transkripsi, yakni DNA membentuk RNAD. Dari RNAD mentah kemudian diubah menjadi RNAD mature atau matang, karena sudah ditambahkan tutup pada ujung 5 aksen dan ekor pada ujung 3 aksen. Selanjutnya akan keluar dari nukleus. Nah, ketika sudah keluar dari nukleus, maka RNAD matang ini untuk selanjutnya akan ditemui oleh ribosom. Untuk selanjutnya oleh ribosom akan ditranslasi atau ditranslate atau diterjemahkan kodon yang terdapat di dalam RNAD ini menjadi asam amino. Asam amino satu dengan asam amino yang lain dihubungkan oleh ikatan peptida yang warnanya biru ini ya, sehingga disebut sebagai polipeptida atau rantai asam amino. Oke, apa itu translasi? Jadi translasi adalah penerjemahan kodon menjadi asam amino oleh siapa? Oleh ribosom. Dengan kata lain, ada yang menyebut tahap translasi ini sebagai tahap penerjemahan. Jadi kalau kalian kesulitan menghafal, diingat saja bahwasanya translasi itu translate. Kan dalam pelajaran bahasa Inggris pasti sudah sangat familiar ya dengan kata-kata translate. Penerjemahan, apa yang diterjemahkan? Kodon. Diterjemahkan menjadi apa? Menjadi asam amino. Oleh siapa? Oleh ribosom. Ribosom ini letaknya adalah di sitoplasma, sehingga berlangsung di sitoplasma sel. Selanjutnya, penerjemah atau translatornya adalah tidak lain dan tidak bukan ribosom. Nah, ribosom sendiri terdiri dari dua bagian. Ada bagian yang bernama subunit kecil dan ada bagian yang disebut sebagai subunit besar. Dalam translasi ini dibutuhkan 20 macam asam amino, yang mana asam amino ini sudah tersedia di dalam sitoplasma. Jadi protein yang kita konsumsi kemudian oleh sistem pencernaan kita akan diuraikan menjadi struktur yang terkecil, yakni asam amino, itu akan didistribusikan ke sel-sel tubuh yang membutuhkan. Nah, ketika sampai di sel tubuh, asam amino ini diletakkan di dalam sitoplasma yang nantinya akan digunakan untuk sintesis polipeptida atau sintesis protein. Jadi prinsipnya seperti ini. Kita mengkonsumsi bahan makanan yang mengandung protein. Selanjutnya dibongkar, dipecah menjadi asam amino. Nah, asam amino itu kemudian disusun ulang oleh tubuh kita untuk membentuk protein baru sesuai dengan kebutuhan kita. Misal kita makan daging ayam ya. Daging ayam itu kan mengandung protein. Nah, tapi protein yang terkandung di dalam dagingnya ayam itu tidak selalu sama dengan apa yang kita butuhkan, karena memang kebutuhan tubuh kita tergantung dari gen untuk berekspresi ya, sehingga akhirnya protein tersebut dibongkar dulu menjadi asam amino. Setelah itu oleh tubuh akan disusun ulang menjadi protein sesuai dengan kebutuhan tubuh kita. Misal kita habis potong kuku dan potong rambut, berarti tubuh kita akan membutuhkan protein kuku dan protein rambut untuk kembali menumbuhkan kuku dan rambut kita misal. Maka bahan makanan yang mengandung protein yang kita konsumsi itu akan diubah menjadi protein untuk menyusun kuku dan rambut. Translasi membutuhkan RNA transport atau RNAT, yang mana RNAT ini juga terdapat di sitoplasma. Oke, ini dia RNAT. Kalau RNAD bentuknya rantai tunggal berujung 5 aksen dan 3 aksen, ini RNAD. Sedangkan jika RNAT dia berbentuk seperti daun semanggi. Jadi dia tidak membentuk rantai panjang, tetapi dia melekuk-lekuk
Nah, pada beberapa bagian itu dengan sesama rantai akan membentuk ikatan hidrogen, sehingga akhirnya dihasilkanlah struktur ada 3 tonjolan seperti ini ya. Nih ada tiga loop atau 3 lekukan. Nah, kedua ujung berdekatan akan tetapi tidak sama panjang. Ujung 3 aksennya itulah nantinya sebagai tempat melekatnya asam amino yang akan dibawa oleh RNAT ini. Karena dia memang fungsinya sebagai transportasi, pengangkut gitu ya. Apa yang diangkut? Yang diangkut adalah ini, asam amino. Makanya ujung 3 aksen letaknya lebih menonjol daripada 5 aksen. Jadi kalau saya analogikan, misal kita naik sepeda motor ya, maka orang yang kita bonceng itu kita dudukkan di mana? Apakah di depan kita, di setir, di setang, di roda, atau di boncengan? Jelas kan di jok bonceng belakang ya. Nah, seperti itulah asam amino diikat di ujung 3 aksen. Nah, 2 lengkungan yang lain tidak begitu kita perhatikan, akan tetapi lengkungan yang paling bawah itu terdapat 3 urutan basa nitrogen yang kita sebut sebagai antikodon. Jadi kalau kodon itu terdapat pada RNAD, sedangkan jika antikodon itu terdapatnya adalah di RNAT. Jangan sampai terbalik ya, karena kalau terbalik fatal. Jika kita mengatakan antikodon ada di RNAD, maka nanti yang akan diterjemahkan menjadi asam amino adalah antikodonnya, sehingga jawaban kita akan salah kalau itu sebuah soal. Cara mengingatnya mudah, kodon ada huruf D-nya ya, RNAD ada D-nya. Antikodon ada huruf T, RNAT ada huruf T. Sehingga insya Allah dengan cara ini kalian tidak akan kebalik. Nah, kita kembali lagi ke antikodon ini. Jadi antikodon pada RNAT ini jelas komplement dengan kodon pada RNAD atau mRNA. Kalau antikodonnya C, maka basa nitrogen komplementnya adalah G, dan seterusnya. Dengan kata lain, nanti misalkan di RNAD ini kodonnya GCC, maka akan diterjemahkan oleh ribosom menjadi asam amino. Asam amino apa? Alanin. Nah ya, berarti ini dia adalah alanin. Maka RNAT yang akan mengangkut alanin ini adalah RNAT yang memiliki antikodon CGG ya, yang komplement dengan kodonnya. Sehingga kan di sitoplasma kan ada banyak sekali RNAT, sama seperti ada tukang ojek pengkolan atau ojek online. Di situ kan ada banyak sekali tukang ojek ya. Nah, mana sih tukang ojek yang sudah kita pesan? Misalkan kalau ojek online, berarti kan ojek yang memiliki pesanan kita, memiliki kode kita, itu di aplikasi kita. Maka itu yang akan kita naiki. Begitu juga dengan RNAT. Jadi sekali lagi RNAT yang akan membawa asam amino sesuai dengan kodon yang diterjemahkan adalah RNAT yang memiliki antikodon yang komplement dengan kodon. Nah, sekarang kita ke tahap-tahap translasinya ya. Jadi sama seperti tahap transkripsi, tahap translasi juga ada 3 fase atau 3 tahapan ya. Sama, inisiasi atau permulaan, elongasi atau pemanjangan, dan terminasi atau pengakhiran. Oke ya, jadi tahap yang pertama dari translasi adalah inisiasi atau permulaan. Di tahap ini yang terjadi adalah RNAD ketika sudah tiba di sitoplasma, maka selanjutnya akan didekati oleh ribosom subunit kecil dan subunit besar. Sampai di sitoplasma ini, ribosom akan menanyai si RNAD, oke, RNAD, kamu yang diutus oleh DNA ya untuk menyampaikan kodon ke aku. RNAD menjawab, iya, aku membawa beberapa kode genetik atau kodon titipan dari DNA untukmu. Silakan diterjemahkan. Selanjutnya, ribosom akan memulai mentranslasi atau menerjemahkan kodon pada RNAD ini jika ribosom tersebut membaca ada kodon AUG yang merupakan start kodon atau kodon untuk memulai translasi. Maka disebut sebagai inisiasi atau permulaan. Jika tidak ada AUG, ya dia tidak akan memulai mentranslasi. Ribosom sendiri memiliki 3 ruangan seperti yang sudah saya gambarkan. 3 ruangan atau site ya. Yang pertama adalah A site atau amino site. Sesuai dengan namanya, maka amino site ini adalah tempat masuknya asam amino ke dalam ribosom.
karena memang RNA-D itu dijepit di antara ribosom subunit kecil dan subunit besar, maka nanti ketika diterjemahkan, asam amino yang ada di sekitar ribosom, yakni di dalam sitoplasma, ini akan masuk ke dalam ribosom melalui A site ini. Jadi kayak kita bertamu ya, kita masuk pertama kali kan di ruang tamu atau di teras ya, lah itu A site. Oke. Selanjutnya P site. Asam amino 1 dengan asam amino lainnya yang sudah diterjemahkan dari kodonnya RNA-D oleh ribosom, selanjutnya akan dihubungkan dengan menggunakan ikatan peptida, di mana di P site, di ruangan P dari ribosom. Selanjutnya, ruangan yang ketiga adalah E site atau exit site. Asam amino yang masuk ke dalam E site selanjutnya ke P site tadi itu kan dibawa oleh RNA-T, RNA transport sebagai pengangkutnya ya. Nah, RNA-T yang sudah tidak lagi membawa asam amino akan keluar dari ribosom melalui E site. Selanjutnya adalah elongasi atau pemanjangan. Di elongasi ini sesuai dengan namanya adalah pemanjangan dari asam amino yang sudah diterjemahkan. Jadi, setelah awal tadi, kodon yang pertama adalah AUG. Berarti yang akan masuk ke dalam E site pertama kali adalah asam amino metionin. Nah, sudah beres start kodon atau metionin sudah diterjemahkan menjadi asam amino. Selanjutnya, asam amino dengan kodon yang kedua dan seterusnya akan dibawa masuk ke ribosom oleh RNA-T lagi ke A site. Misal setelah AUG adalah AAA. AAA ini lisin. Jadi lisin juga masuk dengan diangkut oleh RNA-T. Nah, selanjutnya asam amino yang pertama yakni metionin tadi akan disambung dengan asam amino hasil terjemahan dari kodon yang kedua dengan menggunakan ikatan peptida. Disambungnya di mana? Di P site. Sehingga akhirnya metionin akan disambungkan dengan lisin. Ini adalah ikatan peptida. Nah, kalau nanti ada 10 asam amino misalnya, berarti akan ada 9 ikatan peptida. Nah, RNA-T yang sudah tidak mengandung asam amino selanjutnya akan keluar dari ribosom melalui E site. Jadi RNA-T-nya keluar dari sini. Demikian seterusnya ya, sampai nanti akan ketemu dengan stop codon. Itu kita bahas di terminasi, tahap pengakhiran, tahap yang ketiga. Jadi ribosom akan berhenti mentranslasi atau menerjemahkan kodon dari RNA-D jika menemukan stop codon. Misal saya pakai stop codon yang UAA. Berarti ini stop. Karena stop berarti itu sebuah sinyal, sebuah pemberitahuan kepada ribosom bahwasanya tugasmu sudah selesai. Berarti di sini di P site ini sudah ada rantai asam amino, tergantung dari berapa banyak kodon yang terkandung di dalam RNA-D. Setelah itu ribosom subunit kecil dan subunit besar akan melepaskan diri dari RNA-D. Keduanya ini baik subunit kecil maupun subunit besar akan memisahkan diri, terlepas dari RNA-D, nggak lagi menjepit RNA-D. Maka terbentuklah rantai asam amino atau polipeptida ini. Jadi polipeptida ini akan keluar juga dari P site karena memang sudah lepas. Nah, selanjutnya rantai asam amino akan melipat-lipat membentuk struktur 3 dimensi dan atau bergabung menyatu membentuk protein seperti yang sudah kita bahas di video konsep dasar tentang sintesis protein ya. Seperti itu. Jadi ini saya ambilkan dari Thomson Learning di halaman 206 sampai 207, gambar 13.10C ya. Di sini digambarkan dengan sangat bagus. Ini adalah RNA-T. Nah, RNA-T yang membawa bagian yang membawa atau mengangkut asam amino ini berarti dia adalah ujung 3 aksen. Ini disebut sebagai antikodon karena terdapat di dalam RNA-T. Sedangkan ini adalah 3 urutan basa nitrogen berurutan, ini disebut sebagai kodon karena terdapat di RNA-D. Oke. Jadi ini asam amino yang pertama, asam amino yang kedua dan ketiga. Ini kita gambarkan adalah ikatan peptida. Oke.
Jadi ini adalah RNAD dijepit dari ribosom subunit kecil dan subunit besar. RNAT akan mengangkut asam amino dari sitoplasma sesuai dengan kodon yang ada di RNAD, sehingga nanti akan terbentuk rantai asam amino atau polipeptida. Kalau sudah selesai ketemu dengan stop kodon, maka kemudian ribosom akan melepaskan diri dari RNAD, sehingga RNAD akan terlepas dan terdegradasi. Karena memang tugasnya sudah selesai, maka tutupnya, ekornya akan lepas dengan sendirinya, sehingga kemudian enzim-enzim degradator yang ada di dalam sitoplasma akan menghancurkan RNAD. Komponen-komponen dari RNAD akan didaur ulang dan direuse, digunakan kembali. Kalau ini mulai dari awal ya. Jadi intinya adalah sama saja. Jadi kalau ada yang bertanya-tanya RNAR dihasilkan oleh siapa ya, tRNA oleh siapa ya, sama semuanya adalah oleh DNA gitu. Jadi kalau kita kemarin fokusnya adalah pada penyusunan RNAD atau mRNA ini, mulai dari yang masih mentah atau pre-mRNA hingga dihasilkan mature mRNA. RNAD matang. Kalau sudah matang, keluar dari pori-pori membran nukleus, lantas masuk ke sitoplasma. Di sitoplasma akan ditemui oleh ribosom dijepit antara subunit kecil dengan subunit besar. Sudah, asam amino dibawa masuk sesuai dengan kodon yang diterjemahkan, sehingga akhirnya sampailah di stop kodon, sehingga nantinya akan dihasilkan final protein akhir ya. Jika rantai polipeptida ini sudah membentuk struktur 3 dimensi, baru akan menjadi protein akhir. Kemudian akan ditujukan protein akhir ini akan digunakan oleh sel itu sendiri, atau kemudian akan ditransportasikan ke sel-sel yang lain, ke bagian tubuh yang membutuhkan. Seperti itu. Sehingga itulah kenapa kita sangat membutuhkan bahan makanan yang mengandung protein dalam sistem pencernaan kita. Jangan sampai kita kekurangan protein, karena seluruh protein penyusun tubuh adalah berasal dari protein yang ada di bahan makanan yang kita makan. Oke, terima kasih banyak. Mohon maaf jika ada kekurangan, dan jika ada pertanyaan silahkan dituliskan di kolom komentar. Terima kasih, sampai jumpa. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.